Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Karena saya masih flu dan batuk, kita cerita sambil santai aja ya. Kembali lagi bersama saya Tobi, yang kali ini akan membawakan film yang berjudul Big Brother yang dirilis pada tahun 2018. Dibintangi oleh Donnie Yen, mamang favorit kita semua, mengisahkan tentang seorang mantan tentara sekaligus legenda kungfu yang memutuskan untuk menjadi seorang guru di sekolah yang terkenal sangat bermasalah. Apakah rintangan yang harus ia hadapi? Akankah ia bisa menjadi guru yang bisa merubah sekolah tersebut? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Big Brother. Fade away, so everything's far away. The lights on your face, don't let your dreams. Cerita berawal dari seorang bocah nakal yang bernama Chen. Ia tengah membuat ulah saat sekolahnya sedang melakukan acara kelulusan murid-muridnya. Dengan tingkah usil, Chen melemparkan bola bowling pada seorang bocah bernama Samidi yang sedang memainkan piano. Samidi yang marah kepada Chen lalu mengejarnya hingga ke tangga sekolah dan berkelahi di tangga tersebut. Alhasil, Chen merusak sebuah patung kepala sekolah. Chen dipanggil ke kantor untuk diberikan hukuman langsung dari kepala sekolah. Terkuak juga bahwa ternyata Chen melakukan itu karena ia ingin mencari perhatian. Karena diketahui bahwa ia ternyata seorang yatim yang hanya tinggal bersama paman dan bibinya. Saya俾陳合嘅軍校推薦信翻正路嘅，唔好咁曳啊 ！You can do it。如果佢一日唔懂得規矩。Kepala sekolah lalu menyarankan Chen untuk dipindahkan ke Amerika karena ia tahu Chen sendiri akan berubah jika dididik lebih keras di luar negeri. Saat ingin pulang, tidak lupa kepala sekolah juga memotivasi Chen agar tidak putus asa karena hukuman yang diberikan. Dugaan kepala sekolah ternyata benar. Chen mendapatkan nilai yang bagus ketika dipindahkan ke Amerika. Bahkan dengan tes fisik yang ia punya, ia dipilih untuk menjadi salah satu tentara yang berjuang untuk negara. Chen yang merasa bahwa ia akan betah menjadi seorang tentara demi bela negara ternyata salah besar. Tapi tetap saja saat di medan perang ia berjuang sampai akhir. Hanya saja misi utamanya ia ganti sebagai penyelamat bukan sebagai penyerang. Setelah beberapa tahun di medan perang, Chen memutuskan untuk pensiun dan berkeliling dunia. Ia ingin mencari makna dari apa itu kehidupan yang sebenarnya. Anjay, kelas meledak. Sesampainya di suatu daerah di kutub utara, Chen terdiam karena ia melihat seekor burung elang yang memberi makan anaknya. Sontak ia tersadar bahwa manusia harusnya seperti burung elang. Walaupun sudah terbang jauh, harus selalu mengingat untuk menjaga generasi selanjutnya. 有冇諗過翻嚟教書喺？ Ia pun pergi kembali untuk menemui kepala sekolah yang saat itu sudah berumur tua. Chen menemaninya sampai akhir kepala sekolah menutup hayatnya. Di saat itulah kepala sekolah memberikannya pesan untuk menjaga adik-adik angkatan sekolahnya dengan cara menjadi guru. Kepala sekolah yakin bahwa Chen akan menjadi guru yang sangat baik dengan segudang pengalaman yang ia miliki.
Beberapa minggu kemudian, Chen sudah siap untuk melamar ke sekolah SMA-nya dulu. Sekarang, sekolahnya itu sudah terkenal dengan siswa-siswanya yang sangat nakal. Sehingga ketika kepala sekolah yang sekarang melihat Chen tidak memiliki pengalaman mengajar, CV-nya langsung ingin ditolak. Tapi kepala sekolah itu kaget ketika Chen menunjukkan sebuah surat rekomendasi dari komite pendidikan yang membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang sangat kompeten dalam membimbing pemuda-pemudi. Melihat itu, kepala sekolah pun menerima Chen untuk mengajar di SMA Takci miliknya. Bahkan, ia pun memberikan Chen tanggung jawab untuk menjadi wali kelas 3 yang kelasnya ini sudah terkenal sebagai kelas pembuat onar di sekolahnya. Want to open our eyes, keep your faith, just Keesokan harinya, ketika sampai di kelas, ternyata semua yang ia ekspektasikan di luar kepalanya. Chen bahkan tidak dihiraukan ketika masuk ke dalam kelas untuk berkenalan. Para murid malah melakukan banyak aksi gila seperti memasak, bermain gitar, bikin TikTok, ngedit video, nonton channel nobar sambil tidur-tiduran. Beliau lalu mencoba untuk menuliskan nama dan nomor teleponnya di papan tulis. Hal ini membuat para siswa beramai-ramai menelponnya untuk memberitahukan bahwa tulisan tangan yang Chen punya sangatlah jelek. Untungnya, dengan segala kemampuan yang ia punya, Chen berhasil mendapatkan perhatian mereka dengan cara... Saat jam istirahat, sekelompok geng siswa SMA Takci yang beranggotakan Jack, Ken, anak kembar Bruce dan Chris, juga wanita tomboy bernama Gladys, biar singkat kita panggil mereka dengan geng Biang Kerok, sedang mengobrol di gudang tim basket. Mereka membicarakan apa yang akan mereka lakukan agar Chen dapat dikeluarkan dari sekolah mereka. Tapi di tengah aktivitas mereka itu, mereka diganggu oleh beberapa anak pebasket sombong karena mereka menganggap geng Biang Kerok hanya mengotori tempat gudang tim basket. Sehingga tidak beberapa lama dari gangguan tim basket tersebut, geng Biang Kerok lalu melancarkan aksi usilnya dengan cara melemparkan botol ke lantai lapangan basket sehingga para pemainnya terpleset dan terjatuh. Aksi mereka itu dilihat oleh Ibu Guru Liang, guru paling cantik di sekolah mereka. Dan tanpa basa-basi, mereka dijatuhi hukuman untuk menulis kata maaf sebanyak 2000 kali di sebuah buku secara bersamaan. Karena tidak ingin menjalankan hukuman itu, geng Biang Kerok lalu mengembalikan buku yang ditugaskan untuk mereka tulis pada Ibu Guru Liang. Tapi alih-alih mengerjakan tugasnya, buku itu diberikan sebuah ulat, sehingga Ibu Guru Liang berteriak ketakutan. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan pihak dari Dinas Kependidikan. Saat itu, orang-orang dari Dinas Pendidikan memberitai bahwa SMA Takci sudah tidak dapat ditoleransi untuk masalah kelulusannya. Terungkap bahwa tahun lalu, siswa-siswa yang lulus dari SMA Takci memiliki nilai yang sangat rendah, sehingga banyak yang menjadi pengangguran yang hobi rebahan dan juga kriminal. Maka dari itu, Dinas Pendidikan memberikan SMA Takci kesempatan terakhir di tahun ajaran ini. Karena jika mereka gagal lagi, sekolah ini akan resmi ditutup. Di kelas, Chen datang untuk mulai mengajar murid-muridnya. Tapi dengan usil, mereka sudah memasang sebuah jebakan di atas pintu. Untungnya, dengan refleks bertarungnya, Chen dengan mudah dapat mengatasinya. Dan saat kelas dimulai, Chen melakukan cara yang unik, yaitu ia memberikan sebuah kesempatan untuk keluar beristirahat duluan jika ada dari salah satu murid yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan darinya. Dan benar saja, ketika Kane menjawab pertanyaan darinya, dengan mudah Chen meminta Kane untuk keluar beristirahat duluan.
Saat kelas berakhir, Chen mengatakan suatu hal pada geng Biang Kerok, di mana ia ternyata mengetahui bahwa mereka membawa rokok ke sekolah. Ia pun memperingati mereka semua untuk tidak membawa hal seperti itu ke sekolah. Dan saat jam istirahat, geng Biang Kerok lagi-lagi bermasalah dengan tim basket, di mana Jack berkelahi dengan salah satu pemimpin mereka. 喂，唔好嘈啦！你哋細個爸爸媽媽。Saat itu juga pihak sekolah datang untuk melerai pertarungan mereka. Karena hal itu pula, geng Biang Kerok diberikan hukuman yang sangat berat dari pihak sekolah. Hukuman itu berisi teguran yang mengatakan jika mereka melakukan satu kesalahan lagi, mereka semua akan dikeluarkan dari sekolah. Chen yang melihat bahwa anak walinya terancam dikeluarkan segera mengambil tindakan. 停手！你停手！喂，邊個噏？總之打交就噏。你唔好講咁多廢話啦！你講完未啊？你發爛渣？我擺喺呢度。 Awalnya, ia menegur Jack dengan tegas. Setelah itu, Chen memutuskan untuk bekerja sampai lembur untuk memeriksa berkas-berkas milik Biang Kerok. Ia berharap agar bisa menangani mereka secara khusus. Chen Sir，我覺得你有時間可以睇睇佢。 Dimulai dengan Ken yang ternyata adalah seorang imigran Pakistan. Ternyata ia mempunyai keinginan untuk menjadi penyanyi terkenal dari dulu. 所以都係個香港人。我心諗，喂，使唔使咁啊？你哋原來佢哋笑我廣東。其實我阿爺嗰代已經嚟咗香。 Tapi naasnya ia terkena dampak rasisme sehingga apapun yang ia lakukan hanya berakhir menjadi tawaan orang-orang di sekitarnya. Karena itulah ia memiliki masalah ketika sudah berada di atas panggung, di mana ia bisa menjadi gugup dan tidak bisa berkata-kata kalau dilihat orang banyak. 5年之後，細佬就出咗世，剪咗啲頭髮佢咯。喺呢個屋企咁耐，我希望我將來可以成為一個1級方程式。 Berikutnya, kita akan diceritakan mengenai Gladys yang mempunyai masalah perlakuan dari orang tuanya. Ayah Gladys selalu memaksa anaknya itu menjadi perempuan seutuhnya, sedangkan Gladys sebenarnya sangat ingin menjadi pembalap. Gladys yang merasa tidak nyaman memutuskan untuk berdandan layaknya laki-laki sebagai bentuk pemberontakan. Karena pada dasarnya ia tidak ingin diatur oleh ayahnya. Ia juga menganggap bahwa ayahnya sangat pilih kasih kepada adik lelakinya. Karena Gladys beranggapan kalau ayahnya hanya menginginkan anak lelaki bukan perempuan. 嘢都可以好有成就，就算喺呢度。我幫你去買。不過白嘅行啦，淨係識打機。 Berlanjut dengan anak kembar yang bernama Bruce dan Chris. Mereka adalah seorang warga Hong Kong biasa, tapi permasalahannya terdapat pada sosok ayah mereka yang alkihilik dan suka main tangan. Hal ini diakibatkan karena ibu mereka terkena kecelakaan dan meninggal beberapa tahun silam, membuat ayah mereka terjerumus ke dalam lingkup alkihilik yang tidak ada habisnya. Hal ini menjadikan sosok Chris yang lari pada video game, sementara Bruce hanya diam tidak melakukan apa-apa, jadi support lah minimal. Uniknya, Chen tidak berhasil menemukan data tentang Jack sama sekali. Karena hal itu, ia pun memutuskan untuk segera pulang. Di suatu restoran, Jack yang belum mengisi formulir permintaan maafnya ternyata memutuskan untuk berhenti masuk ke sekolah. Di restoran tersebut, ia bertemu dengan seorang kriminal bawah tanah bernama Samidi. Samidi ini mempunyai bisnis pertarungan bawah tanah liar. Sehingga ketika ia mendengar bahwa SMA Takji akan dihapus, ia sangat senang karena bisa mendapatkan calon gedung baru untuk membuka pertarungan bawah tanah miliknya. Jack yang sedari tadi memperhatikan Samidi terdistraksi dengan korek api emas miliknya. Namun saat ia ingin mencuri korek tersebut, Samidi berhasil mengetahui aksi Jack, lalu Jack pun dihajar oleh anak buahnya. Samidi yang melihat kartu kesiswaan Jack langsung mempunyai ide untuk menawarkan Jack sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan cuan banyak. I think he's outside. He's outside? Yeah. Okay, I go look for him.
Di sebuah pasar, Chen datang untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Ken. Ternyata ia malah menemukan sosok Kane yang sedang dikejar-kejar oleh ayahnya sendiri. Terungkap bahwa ia berusaha mencuri tiket konser yang dijual oleh ayahnya. Mencoba ingin mengatasi keadaan itu, Chen melerai semua pertengkaran lalu mengajak Kane untuk berbicara di luar pasar. Di luar pasar, Ken memberitahukan Chen apa yang ia rasakan selama menjadi imigran di negara Hong Kong. Tapi tanpa aba-aba, Chen mengoparkan Kane sebuah gitar dan membujuknya untuk menyanyi bersama. Ken yang tidak bisa melawan gurunya langsung mencoba bernyanyi. Tanpa ia sadari, orang-orang sekitar merasa bahwa suara miliknya sangat indah dan merdu, sehingga membuat dirinya sadar bahwa semua perlakuan orang-orang terhadapnya tidak akan pernah ada jika ia berani menunjukkan apa yang benar-benar ia punya. Di rumah milik Chris dan Bruce, ayah mereka pulang dari tempat kerja dengan keadaan mabuk. Ia pun menyuruh kedua anaknya itu untuk membeli alkihil. Karena tidak bisa melawan ayahnya, mereka berdua pun pergi mencari penjual alkihil subuh-subuh. Keesokan harinya, Guru Chen datang ke tempat kerja ayah Bruce dan Chris untuk membicarakan sesuatu terhadap kelakuan anaknya di sekolah. Ayah mereka lalu mendengarkan apa yang coba dibicarakan oleh Chen. Kemudian kita diperlihatkan Gladys yang sedang menjaga adiknya untuk belajar. Karena jenuh dengan tingkah adiknya, Gladys lalu memutuskan untuk pergi menaiki mobil milik ayahnya. Tapi tanpa sepengetahuan dirinya, Chen sudah menunggunya untuk menegur sekaligus menantang Gladys untuk balapan di sebuah sirkuit. Mendengar ajakan gurunya itu, Gladys pun menjadi sangat tertarik. Tanpa ia tahu, orang yang akan menjadi lawannya ternyata ayahnya sendiri. Gladys pun semakin berapi-api untuk menunjukkan bahwa ia bisa melampaui apa yang ayahnya lakukan. Ni咁叻，揸出界先算啦。Adu kecepatan dan kelihayan pun terjadi. Gladys berhasil memimpin di garis depan, tapi karena suatu dan lain hal, mereka berdua pun saling bertabrakan dan tidak mau mengalah satu sama lain. Sehingga Gladys mengungkapkan semua yang ia rasakan pada ayahnya tersebut. Dan tiba-tiba ayah Gladys yang mengira bahwa anaknya sudah dilindas mobil mengakui apa yang ia rasakan selama ini. Intinya bahwa ia ternyata sangat menyayangi Gladys. Namun Gladys selalu menjauhi dirinya saat ia ingin berbuat baik kepada anak perempuannya tersebut. Mendengar pengakuan ayahnya, Gladys yang sedari tadi berada di ujung jalan menjadi terharu. Seusai itu, mereka pun berpelukan dan saling minta maaf. Guru Chen lalu menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mulai dari sekarang ia akan membantu ayah Gladys mendukung Gladys dalam balap membalap. Tapi Gladys sendiri harus makin giat belajar di sekolah. Kembali ke sekolah, Bruce dan Chris diikutkan sebuah kelas kejutan bernama mata pelajaran terkait alkihilik. Mereka berdua pun dengan cepat datang ke kelas itu dengan harapan bisa menerapkan apa yang mereka pelajari kepada ayah mereka. Tapi tanpa diduga, orang yang mengisi materi di kelas itu malah ayah mereka sendiri. Di sana, ayah Bruce dan Chris memberitahukan apa yang sebenarnya ia rasakan ketika ia kehilangan ibu mereka. Karena itulah, ia merasa sangat hina. Dan sama dengan anak-anaknya, ia pun memutuskan lari dan mengonsumsi alkihil setiap saat.
Mendengar hal itu, Bruce dan Chris menjadi paham apa alasan sifat ayah mereka yang sangat keras. Tidak hanya itu, ayah mereka juga berkata bahwa ia berjanji untuk tidak mengkonsumsi alkohol lagi setelah mengungkapkan semua ini. Ayah dan anak-anaknya itu pun berpelukan karena sudah saling memahami. 爸爸其實好愛佢哋。Kali ini kita akan diperlihatkan dengan keseharian Jack yang ternyata sudah menerima tawaran dari Samidi. Dirinya yang sekarang sudah mempunyai banyak uang, ternyata dipekerjakan Samidi untuk menjadi penyeludup obat-obat terlarang. Diketahui bahwa ia diberikan sebuah tugas dari Samidi untuk menukarkan sebuah obat untuk petarung MMA yang akan bertanding nanti malam, sehingga orang-orang yang bertaruh pada petarung tersebut bisa kalah total. 隨便坐啊！你哋唔唉，老人家咩都唔識，咪幫唔幫下。聰仔咧，佢哋係新移民。 Kembali ke guru Chen, ia datang ke rumah Jack tapi tidak berhasil bertemu dengan anak itu. Ia malah bertemu dengan nenek Jack yang baru saja bersiap-siap untuk bekerja. Tanpa memberitahu bahwa cucunya sangat problematik di sekolah sehingga hampir dikeluarkan, Chen lalu menanyakan keseharian Jack di rumah. Tanpa dia duga, nenek Jack ternyata menganggap Jack adalah anak yang sangat bertanggung jawab. Karena selain ia adalah anak yatim piatu, ia juga selalu patuh ketika disuruh-suruh. Chen lalu terfokus dengan suatu obat dan poster di kamar Jack. Chen pun pergi ke turnamen tempat poster MMA milik Jack akan bertanding. Di sana, ia mendapati Jack yang ternyata ketahuan sedang melakukan tindakan licik arahan dari Samidi. Sehingga lawan mereka yang mengetahui kelakuan Jack memutuskan mengurungnya di loker sampai akhirnya ia mati. Chen lalu menyelamatkan muridnya tersebut. Layaknya Donnie Yen di film-film laga, di sini ia terpaksa harus berhadapan dengan petarung-petarung MMA seorang diri. Untungnya, ia sendiri adalah mantan tentara, yang mana tidak perlu dipertanyakan lagi insting dan refleks bertahan hidup yang ia punya. Layaknya harimau yang menerkam para serigala, para petarung MMA tidak berkutik melawan dirinya. Jack yang melihat betapa kuat gurunya ketika bertarung, terbelalak kagum tak karuan. 真係佢過落藥㗎，唔關我事㗎。呢個人仲搞埋我位置。好啊，我開個file查清楚。唔使。 Setelah pertarungan di belakang tadi selesai, semua kerugian terpaksa harus diganti oleh Samidi yang terbukti sebagai orang yang memperkerjakan Jack. Seusai mereka pulang, Jack dan Chen tidak sengaja melihat nenek Jack yang masih bekerja walaupun tubuhnya sudah rentan. Melihat hal itu, membuat Jack sangat ingin membalaskan budi pada neneknya itu. Ia pun bersumpah pada guru Chen untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. 拳手更衣室同 MMA 拳王打個平手，佢咪就係陳合咯。 Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah sudah tersebar berita mengenai latar belakang guru Chen yang sebenarnya. Karena ternyata pertarungannya kemarin sudah terekam oleh kamera CCTV milik perusahaan MMA. Melihat aksi wali kelas mereka, para murid Chen sangat kagum dan merasa bahwa Chen sebenarnya adalah kakak seperguruan alias big brother mereka. Karena mereka semua akhirnya paham alasan Chen melakukan hal-hal yang cukup ekstrim belakangan ini. Ternyata itu semua dikarenakan dirinya yang merasa mempunyai hutang budi pada sekolah SMA Takci tempat ia suka membuat onar dulu. Sesaat setelah ia datang ke kelas, semua muridnya sontak menjadi sangat menghargai dirinya.
Singkat cerita, semua geng biang kerok menjadi sangat giat dalam pelajaran, sehingga mereka mendapat nilai yang hampir sempurna di ulangan nasional milik negara. Tidak hanya itu, kehidupan mereka juga berjalan sangat lancar, karena masing-masing dari mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka dambakan. Tapi ternyata, rintangan berat tidak meninggalkan Guru Chen begitu saja. 各位同學，考試開始。其實今次係 mark exam， 考試19分，你會加分俾我嘅？李偉聰同學咧，自己加咗個 E， 佢答案就係從犯錯中成長。同你哋差唔多啦。差唔多真係幾多啫喂？ Kita kemudian diperlihatkan dengan Chris yang merasa bahwa ia adalah murid yang sangat bodoh karena selalu ketagihan bermain game. Chris lalu membeli obat-obatan penenang agar dapat membuat ia fokus dalam belajar. Tapi semuanya sudah terlambat. Pikirannya yang sudah diisi dengan game tidak bisa hilang begitu saja. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan nilai paling rendah di ulangan nasional. Hal itulah yang membuat dirinya memutuskan untuk melakukan bunuh Idir secara diam-diam. Kuning lagi nih, dolar kuning lagi Untungnya, luka-luka yang ia alami tidaklah berat, sehingga ia masih terselamatkan walaupun harus melalui koma beberapa minggu. Insiden Chris ini diketahui oleh media, sehingga para media menggembar-gemborkan kejadian ini. Insiden ini tentunya berdampak pada reputasi milik Guru Chen sebagai wali kelasnya. Pihak media lalu melebih-lebihkan apa yang terjadi, sehingga Guru Chen mau tidak mau harus disidang pihak dinas pendidikan. Di dalam sidang ini, ternyata pihak dinas pendidikan sudah mengetahui jika Chen tidak mengajar memakai kurikulum yang dibuat, sehingga ia dianggap sudah tidak layak lagi sebagai seorang guru. Akhirnya, Guru Chen pun dibebas tugaskan sebagai gurunya di SMA Takci. Hal ini membuat para muridnya sangat sedih sampai-sampai mengejarnya hingga ke gerbang sekolah.仲唔返去上堂？記住 ，you can do it。最後搞到自己冇得窿。Jack dan murid-murid yang lainnya berjanji bahwa kepergian Guru Chen akan mereka bayarkan dengan pembuktian nilai paling bagus saat ujian nasional nanti. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kepergian Guru Chen, di bawah kepemimpinan Jack yang sekarang sudah menjabat sebagai ketua kelas, murid-murid lainnya berhasil mempertahankan fokus mereka terhadap ujian nasional. Mereka beramai-ramai mencoba membuktikan pada Hong Kong bahwa sekolah mereka adalah sekolah yang bisa berubah dengan adanya sosok seperti Guru Chen. Di tempat lain, Samidi yang masih sering memantau berita merasa terancam dengan perkembangan bisnisnya ketika melihat hasil ulangan nasional dari SMA Takci incarannya itu. Ia lalu menyusun strategi kotor memakai Jack sebagai umpannya di hari ujian nasional. Samidi mengirimkan pesan kepada Jack memakai nama Guru Chen. Saat itu, Samidi meminta Jack dan teman-temannya untuk berkumpul lebih awal di kelas untuk diberikan briefing oleh guru favorit mereka itu. Tapi alih-alih bertemu dengan Guru Chen, mereka malah didatangi oleh Samidi yang terbukti berhasil menjebak mereka. Di sanalah Samidi dan anak buahnya mengurung Jack dan kawan-kawannya. Tapi untungnya beberapa saat kemudian kita akan dikejutkan dengan kedatangan sosok pahlawan bagi para murid. Dengan kemampuan miliknya, lagi-lagi Guru Chen membuktikan bahwa preman kampungan seperti Samidi dan kawan-kawannya bukan tandingan dari dirinya. Selagi ia melawan orang-orang suruhan Samidi, ia menyuruh agar murid-muridnya untuk pergi ke tempat ujian agar mereka tidak terlambat dan dihukum. Saat itu, para murid-murid pun berterima kasih kepada Guru Chen karena sudah menyelamatkan masa depan mereka. Guru Chen akhirnya kembali dihadapkan dengan Samidi yang ternyata ini adalah pertarungan mereka yang kedua.
Terkuak bahwa Samidi ternyata adalah anak yang sama yang dulunya pernah dibully oleh Chen semasa mereka sekolah. Karena tindakan Chen dulu, sekarang Samidi tidak bisa lagi memainkan piano karena syaraf tangannya selalu gemetaran. Mengetahui hal itu, selang pertarungan mereka yang sudah berlangsung cukup lama, Chen mencari celah di mana akhirnya ia memperlihatkan tekadnya kepada Samidi. Chen menusuk kakinya sendiri di depan Samidi agar Samidi dapat merasakan penyesalan yang dialami oleh Chen. Dari situlah guru Chen mengeluarkan sepatah kata yang dulunya tidak sempat ia katakan pada Samidi. Kata itu tidak lain tidak bukan adalah kata maaf. Singkat cerita, semuanya pun berjalan dengan lancar. Para murid berhasil membuktikan diri mereka ke khalayak umum dengan cara mencatat prestasi yang sangat pesat dalam ujian nasional. Chris yang sudah pulih juga memutuskan untuk kembali bersekolah walaupun harus ketinggalan dari kembarannya. Para guru lalu memutuskan untuk memanggil guru Chen kembali menjadi sebagai guru. Sehabis mendengar pernyataan maaf dari Chen, Samidi kembali membuka piano lamanya untuk berlatih sebagai pianis terkenal. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan sosok Chen yang akhirnya kembali menempelkan bagian yang dulu ia rusak ke patung kepala sekolah SMA Takci yang dulu. Setelah itu, guru Chen kembali masuk ke kelasnya dengan pengenalan yang sangat familiar. Tamat. Film ini mengajarkan pada kita bahwa sebagai kakak tingkat yang baik, kita seharusnya tidak memberikan pengaruh buruk terhadap adik kelas kita, tapi memberikan contoh agar mereka termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik. Anjay! Film Big Brother ini kalau di IMDb ratingnya itu 6,3/10. Tapi kalau dari saya, ceritanya cocok diberi 7,5/10. Dan aksi gelutnya sudah jelas ini 8/10 ini. Legenda Kungfu Donnie ini. Setuju nggak kalau saya kasih rating 8/10 nih untuk keseluruhan total filmnya? Saya nggak mau kalah dengan di IMDb. Kalau kalian punya pendapat, mari berdiskusi di komentar. Oke? Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang merindukan uang THR karena dompet sekarang sudah kosong, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya untuk beberapa video ke depan akan seperti ini suaranya.